Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada episode kali ini kami akan menceritakan pengalaman kami berumroh bersama siswa Sekolah Indonesia Riyadh bersama orang tua dan masyarakat umum yang ikut berumroh. Umrohnya momennya adalah untuk kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 untuk berdoa persiapan untuk ujian nasional. Dan sekolah ini kerennya memiliki kegiatan umroh untuk persiapan ujian. Semoga Allah mudahkan umrohnya dan semoga Allah mudahkan ujiannya. Alhamdulillah, tepat pada pukul 21.00 para peserta rombongan umroh keluarga besar Sekolah Indonesia Riyadh telah berkumpul di gedung olahraga untuk mendengarkan pengarahan dan instruksi dari para panitia untuk ketertiban umroh bersama. Dan puncak acaranya adalah pelepasan dari Bapak Kepala Sekolah Indonesia Riyadh untuk para murid-murid, para guru yang mendampingi para murid-murid selama umroh, dan para masyarakat umum yang bekerja di beberapa bagian di kota Riyadh yang turut meramaikan rombongan umroh Sekolah Indonesia Riyadh. Nah, yang diprioritaskan untuk ikut dalam rombongan ini adalah siswa kelas 6 SD, siswa kelas 3 SMP, siswa kelas 3 SMA yang tidak lama lagi akan mengikuti ujian akhir nasional. Maka program sekolah mereka pergi berumroh untuk berdoa agar Allah melancarkan urusannya dalam mengikuti ujian akhir nasional. Dan alhamdulillah pemberangkatannya ada 3 bus dan kami mendapatkan bus bagian B dan dibimbing langsung oleh Bapak Ustadz Baihaqi yang merupakan kepala kurikulum di Sekolah Indonesia Riyadh. Dan Masya Allah bahasa Arabnya sangat mantap. Ternyata beliau adalah lulusan Gontor ketika masih di Indonesia, dan satunya juga mengambil jurusan bahasa Arab. Tepat pada pukul 22.00 bus meninggalkan kawasan Sekolah Indonesia Riyadh yang terletak di Ummul Hamam Al-Ghorbi menuju kota Mekah, dan estimasi perjalanan adalah 12 jam lamanya. Dan para panitia pun juga mulai bekerja dengan membagi-bagikan snack kepada seluruh peserta. Masya Allah, snacknya ada roti Arab, kemudian ada tahu isi ya, jadi ada Arabnya, ada Indonesianya. Masya Allah, pada pukul 23.00 kebanyakan para peserta sudah mulai tertidur dan bus masih terus melaju. Tepat pada pukul 4.00 dini hari, bus singgah di tempat persinggahan bus ya. Dari sini nanti kita akan melihat suasananya, keadaannya yang Masya Allah ada beberapa perbedaan dengan tempat persinggahan bus atau terminal yang terdapat di Indonesia. Para peserta mulai membuang hajat ya untuk persiapan melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola di tempat pemberhentian bus ini. Sekedar informasi ya, di Riyadh ya, terutama di kota-kotanya ya atau daerah mukim, itu wanitanya tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Karenanya di Riyadh kita tidak mendapati masjid yang ada hijabnya ya, karena memang perempuannya lebih diarahkan untuk sholat di rumah ya. Dan kalau masjid raya biasanya ada, tapi bangunannya terpisah daripada ruang utama. Nah, kalau di tempat persinggahan ya, jadi tempat sholatnya atau musolanya dibagi 2, bahkan tempat wudhunya dibagi 2 sehingga aman untuk para muslimah. Dan di sini bukan hanya ada musola ya, di sini juga terdapat berbagai macam tempat untuk memenuhi kebutuhan para musafir ya. Di antaranya adalah toko-toko yang menjual berbagai macam snack ya. Bahkan di tempat ini juga terdapat
penjualan makanan yang mulai daripada menu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Terdapat juga cemilan ya, dan merchandise atau cenderamata yang ingin dibeli oleh para peserta. Nah, ini adalah tampilan bus kami yang kami tumpangi, keren ya, cakep. Kami belum sempat memvideokannya tadi malam. Dan ini adalah tempat SPBU-nya, tempat pengisian petrol atau bensin ya, untuk mobil-mobil yang singgah. Bahkan di tempat ini terdapat juga tempat penjualan pakaian ya, semacam supermarket ya. Bahkan di tempat ini juga terdapat penjualan kopi, Masya Allah, untuk ngopi. Itu sana ya, tempat penjualan kopinya. Sekedar informasi ya, tempat pemberhentian bus ini terletak di tengah gurun ya, karena dari Riyadh menuju Mekah itu hanya sedikit ya pemukiman atau kota-kota kecil yang akan dilalui bus. Sisanya adalah gurun yang besar ya, yang luas, sehingga pemerintah Saudi menetapkan beberapa titik untuk tempat persinggahan busnya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana jika busnya rusak atau kehabisan bensin ya di kawasan sebelum sampai di tempat persinggahan bus. Masya Allah, maka akan dihubungi ya kantornya, maka akan datang bus pengganti jikalau memang busnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikirimkan juga tenaga ahli yang akan memperbaiki busnya. Ini busnya ada televisinya, Masya Allah, tempat monitornya canggih, Masya Allah. Ini adalah model tempat duduknya, terdapat juga kabin ya seperti di pesawat. Dan terdapat tempat gantungan tas, terdapat tempat untuk mencas, Masya Allah, dan juga terdapat tempat untuk menyimpan makanan ya para penumpang. Ada tempat gelasnya ya, mirip-mirip lah dengan nuansa atau suasana di pesawat ya. Ini ada tempat untuk menyimpan sampah ya, jadi di setiap bus itu banyak diisi kantongan, terutama bagi para penumpang yang bisa muntah ya. Dan ini dia adalah menu sarapan pagi kita, Indomie, Masya Allah. Ada juga telur rebusnya, ternyata lengkap sudah. Nikmatnya sarapan pagi yang membawa nostalgia untuk makanan sarapan pagi di Indonesia, terutama untuk para mahasiswa. Masya Allah, setelah para peserta makan pagi atau sarapan, maka bus melanjutkan perjalanan ke kawasan Mikot. Tapi para pemirsa, ceritanya bersambung. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jikalau video ini dirasa memberikan manfaat dan edukasi, jangan lupa di subscribe, nonton sampai habis. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.